Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Handayani. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kurikulum pembelajaran, yakni melaporkan analisis tentang perbedaan antara kurikulum di Indonesia dan kurikulum di Jepang. Selamat menonton. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kurikulum yang digunakan di negara Indonesia. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia sekarang menggunakan kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum Merdeka Belajar, yakni sebuah kurikulum yang mengagaskan kepada siswa untuk memberi kebebasan agar siswa ini bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Perlu kita ketahui makna dari kurikulum merdeka ini, yakni pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dalam memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kalian tahu nggak sih apa sih intrakurikuler itu? Nah, intrakurikuler ini adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program sekolah. Nah, kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa di Indonesia ini sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, dan yang sekarang ini yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini dicanangkan atau digagas pada tahun 2022 yang saat itu potensinya masih opsional. Jadi masih boleh menggunakan kurikulum merdeka dan masih boleh menggunakan kurikulum 2013. Walaupun pada nyatanya saat ini pun masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Akan tapi untuk standar kampus semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki beberapa prinsip di dalamnya. Yang pertama yakni pembelajaran intrakurikuler, yang mana pembelajaran ini dilakukan secara teridentifikasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi pembelajaran. Yang kedua yakni ada pembelajaran kurikuler, yakni pembelajaran berupa proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler, yakni pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki dari kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia ini. Yang pertama, bisa kita lihat di atas bahwasanya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa ini dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga siswa dapat lebih memahami dan menikmati pelajaran yang dilakukan saat itu. Nah, yang kedua yakni guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Di sini guru diberikan kebebasan untuk melakukan metode apapun yang bisa disesuaikan dengan karakteristik siswa, yang mana nanti ketika proses pembelajaran siswa ini lebih bisa memahami dalam proses pembelajaran tersebut, dan hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa untuk mencapai hasil yang terbaik. Sekarang kita masuk kepada kelebihan yang ketiga, yakni meningkatkan kreativitas siswa. Di sini, siswa itu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kreativitasnya dengan cara mengembangkannya melalui kegiatan yang bervariasi dan menantang. Dalam pembelajaran yang dilakukan dengan cara ini, siswa dapat merasa lebih tertantang untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Sekarang kita masuk ke kelebihan yang keempat, yakni meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam kurikulum merdeka ini, siswa diberikan kebebasan dalam mengatur pembelajarannya sendiri, sehingga mereka ini bisa merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, dengan cara ini, siswa ini menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi yang akan diajarkan. Nah, setelah membahas tentang kelebihan, sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar yang digunakan di Indonesia saat ini. Yang pertama, yakni mengurangi standarisasi pendidikan. Nah, pada kurikulum ini kan siswa
dibebaskan untuk masalah tujuan mengejar pendidikan mereka masing-masing. Akan tetapi dengan hal ini memiliki kekurangan, yakni adanya ketidakpastian pada hasil akhir, dan ini membuat sulit bagi pemerintah untuk menilai efektivitas program yang dilakukan. Lalu yang kedua yakni memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Hal ini berarti kan siswa harus menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi yang akan diajarkan. Namun tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk menjadi aktif dan mandiri dalam pembelajaran, karena setiap siswa pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga yakni memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Dalam kurikulum ini memang guru sangat terpressure dalam mengembangkan proses pembelajaran, karena guru harus kreatif dalam mengembangkan pembelajaran ini mau dibawa kemana dan seperti apa, sehingga membutuhkan waktu dan upaya yang lebih ekstra dari guru tersebut. Nah, yang keempat yakni memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Kan di sini tadi siswa itu diberikan kebebasan untuk mengatur waktu pembelajarannya sendiri. Jadi guru itu harus mengeluarkan waktu yang ekstra untuk membantu siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Selain itu, program ini juga memerlukan sumber daya seperti buku, peralatan, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni analisis terhadap kurikulum yang digunakan di negara Jepang. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa Jepang, kurikulum ini disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan, yakni komite ini terdiri dari wakil dan teacher union, praktisi, serta pakar pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya di Jepang memiliki kebiasaan yakni adanya pergantian kurikulum setiap 10 tahun sekali, yang mana komite tadi memiliki tugas untuk menyamakan atau meneliti adanya perkembangan proses pembelajaran di luar negeri dan di dalam negeri, sehingga nanti mereka bertugas untuk menyamakan sehingga Jepang memiliki kualitas pendidikan yang sama dengan yang lain dan memiliki keunggulan tersendiri. Nah, sekarang kalau untuk kurikulum di Jepang ini memiliki 3 aspek. Yang pertama yakni subjek, yang kedua moral education, dan yang ketiga ini ekstrakurikuler. Subjek di sini adalah sebuah mata pelajaran wajib yang berada di setiap jenjang sekolah. Lalu kalau untuk moral education yakni sebuah pembelajaran wajib berupa konseling bersama wali kelas dan diberi estimasi waktu 1 jam dalam 1 minggu dan tidak termasuk nilai yang akan dilaporkan di rapot. Lalu yang terakhir yakni ekstrakurikuler, yakni sebuah kegiatan berupa olahraga, seni, kegiatan, ataupun event-event sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pendidikan yang berada di Jepang. Yang pertama yakni kita akan membahas tentang kelebihan dulu. Di Jepang memiliki prestasi akademik yang sangat tinggi. Sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita bahwa Jepang ini memiliki kebiasaan modern yang sangat-sangat tinggi daripada negara-negara lain. Betul, apalagi dari segi ini kemodernannya, dari segi robot dan barang-barang lainnya, mereka itu akan mendahului karena memiliki prestasi akademik yang sangat-sangat tinggi dan diasah mulai dari jenjang sekolah. Yang kedua yakni penekanan pada disiplin dan kerja keras. Jepang adalah negara yang sangat terkenal dengan kedisiplinannya, memiliki daya saing yang sangat kuat, sehingga kerja keras dan disiplin ini sudah menjadi pribadi dari setiap orang. Yang ketiga yakni kurikulum yang luas, karena tadi kan kurikulum di Jepang ini digagas oleh komite yang mana mereka ini mempunyai tugas untuk menyamakan mempelajari adanya kurikulum yang berada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri, sehingga dipadu-padankan dan menjadi kurikulum yang pas untuk diterapkan di Jepang dengan keunggulannya. Kita masuk yang keempat, yakni kelebihan dari Jepang, yakni guru yang terlatih dan dihormati. Guru-guru di Jepang memiliki syarat yang sangat tinggi kalau ingin menjadi guru.
tidak hanya S1 tapi dibutuhkan sebagai guru SD ataupun TK itu dibutuhkan dari lulusan S2 bukan S1 lagi. Jadi yang di standar yang diberikan Jepang untuk menjadi seorang guru itu sangat-sangat tinggi, karena dari sinilah bentuk nantinya pembelajarannya akan diberikan kepada siswa ini sangat berkualitas dan menjadikan anak-anak ini menjadi orang-orang yang berkualitas di kedepannya. Nah, sekarang kita masuk kepada kekurangan yang dimiliki oleh pendidikan di Jepang. Yang pertama yakni fokus berat pada ujian dan kompetisi. Perlu kita ketahui bersama kan Jepang tadi memiliki ini ya, dia kompetisi yang sangat kuat karena setiap siswa ini pasti akan terlihat terbanding. Dan guru-guru di Jepang ada ini pandangan bahwa setiap siswa harus memiliki image prestasi yang sama, sehingga dalam ujian ataupun kompetisi mereka sangat-sangat individualisme seperti itu. Lalu yang kedua yakni kurang menekankan pada pemikiran dalam pemecahan masalah. Kalau di Jepang kan tadi bentuk pembelajarannya kan dari segi teori dan langsung pelaksanaan proyek. Jadi pemikiran dalam pemecahan masalah mereka di bidang sosialnya itu sangat-sangat kurang. Lalu yang ketiga yakni penekanan terbatas pada individualisme dan kreativitas. Memang kreativitas di Jepang ini sangat dibebasluaskan pada siswa karena dalam pembelajarannya mereka ini langsung penerapan pada proyeknya. Tapi mereka cenderung individualisme, sangat-sangat individualisme. Jadi sering di Jepang ini terjadi stres berat karena tekanan yang di kompetensi antar orang ini sangat tinggi. Jadi individualisme di Jepang itu sangat-sangat merajalela, sudah menjadi karakter. Nah, lalu kita masuk yang keempat yakni potensi ketidakseimbangan kehidupan kerja. Di Jepang kerja itu sangat-sangat dinomorsatukan. Jadi ya karena kembali lagi ya karena kompetisi Jepang sangat-sangat tinggi, jadi kerja itu menjadi nomor satu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ini analisis yang bisa saya berikan perbedaan kurikulum antara di Indonesia dan di Jepang, yang mana sama-sama memiliki karakter masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.